Rusia merupakan wilayah yang sangat luas di dunia. Adanya potensi besar dari sumber daya alam dan energi Rusia yang sangat berlimpah dan menjanjikan hal tersebut daya tarik utama dan sumber daya perekonomian kuat. Turut menopang perekonomian negaranya, Rusia bermain peran yang sangat cukup dikarenakan basis sumber dayanya yang sangat kaya. Dalam strategi Rusia memiliki kebijakan yang menjanjikan dan berhasil mengendalikan potensi emasnya, yaitu dengan sumber daya alam dan energi yang dimiliki pada saat ini menjanjikan aspek maupun dinamika yang vital bagi kehidupan manusia, di mana hal ini Rusia mampu menunjukkan aktivitas dan pertahanan hidup. Adapun sejarah perkembangan alam di Rusia dari masa abad kekaisaran Rusia dari abad ke-16 sampai awal abad ke-20, masa Uni Soviet 1917 sampai 1991, masa Federasi tahun 1991 sampai sekarang. Teknik konservasi sumber daya alam Rusia. Adapun teknik konservasi sumber daya alam di Rusia yang dimana diterapkan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Berikut beberapa teknik konservasi sumber daya alam yang diterapkan di Rusia. Pertama, pengolahan hutan lestari. Pengolahan hutan lestari ini menerapkan sistem tambang pilih dan reboisasi untuk memastikan kelestarian hutan. Kedua, konservasi lahan pertanian. Pencegahan erosi tanah dengan metode konservasi tanah dan air. Ketiga, pengolahan sumber daya air, yang dimana pengolahan sumber daya air ini menerapkan teknologi daur ulang dan pengolahan air limbah. Yang keempat, efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. Efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan ini mempromosikan kendaraan hemat energi dan transportasi ramah lingkungan. Yang kelima, pengolahan sumber daya mineral, di mana dilakukan penerapan teknologi pertambangan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, pembentukan kawasan konservasi seperti cagar alam dan taman nasional. Slide selanjutnya yaitu teknik pengolahan sumber daya air di Rusia. Di Rusia, berbagai teknik pengolahan sumber daya air telah diterapkan untuk memastikan kesediaan dan kualitas air yang memadai. Beberapa teknik pengolahan sumber daya air yang digunakan di Rusia. Pertama, pembangunan bendungan dan waduk. Bendungan dan waduk ini juga berfungsi untuk pencegahan banjir dan irigasi pertanian. Yang kedua, pengolahan air permukaan. Instalasi pengolahan air permukaan seperti air sungai dan danau untuk menyuplai air bersih bagi kebutuhan domestik dan industri. Yang ketiga, pengolahan air tanah. Penerapan teknik aerasi, filtrasi, dan desinfeksi untuk pengolahan air tanah sebelum didistribusikan. Keempat, pengolahan air limbah. Proses pengolahan ini meliputi pengendapan, proses biologi, desinfeksi untuk menghilangkan polutan dan kontamina sebelum disalurkan ke domestik dan industri. Kelima, daur ulang dan pemanfaatan kembali air. Menerapkan teknologi daur ulang air limbah menjadi air yang dapat digunakan kembali untuk kebutuhan non-konsumsi seperti irigasi, pendingin industri, atau air tanah buatan. Keenam atau yang terakhir, konservasi dan efisiensi penggunaan air dapat diterapkan dengan cara kampanye kesadaran publik tentang pentingnya penghemat air dan mengurangi pemborosan, penerapan teknologi hemat air dalam sektor domestik, pertanian, dan industri. Perbaikan sistem pipa distribusi air untuk mengurangi kebocoran. Pada slide ini juga dapat dilihat contoh alat yang digunakan untuk pengolahan sumber daya air di Rusia. Teknik pengendalian pencemaran udara di Rusia. Berbagai teknik pengendalian pencemaran udara telah diterapkan untuk mengurangi emisi polutan dari sektor industri dan transportasi. Berikut adalah beberapa teknik pengendalian pencemaran udara yang digunakan di Rusia. Yang pertama, teknologi pengendali emisi pada sumber, penggunaan scrubber atau penyerapan kimia untuk mengurangi
atau menghilangkan gas-gas berbahaya seperti sulfur dioksida, SO2 dan nitrogen oksida NOx. Yang kedua, penggunaan bahan bakar yang lebih bersih. Beralih dari batu bara ke bahan bakar yang lebih bersih seperti gas alam dalam industri dan pembangkit listrik. Yang ketiga, pengendalian emisi dari sektor transportasi. Pengembangan transportasi massal seperti kereta api dan bus untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang keempat, pengolahan kualitas udara. Penerapan sistem peringatan kualitas udara dan tindakan pencegahan jika terjadi peningkatan polusi udara. Yang kelima, peraturan dan kebijakan. Pemberlakuan pajak emisi dan karbon atau skema perdagangan emisi untuk mendorong pengurangan emisi. Yang keenam, peningkatan kesadaran masyarakat. Promosi gaya hidup ramah lingkungan seperti menggunakan transportasi umum dan hemat energi. Teknik pengendalian pencemaran tanah di Rusia. Remediasi tanah terkontaminasi. Remediasi fisiko-kimia seperti pencucian tanah, stabilitas atau solidifikasi, dan oksidasi kimia untuk mengikhlaskan kontamina anorganik. Dan yang kedua, pengelolaan limbah, industri dan pertambangan. Pengelolaan dan penyimpanan yang aman untuk limbah berbahaya seperti tiling, tambang, dan lumpur beracun. Dan yang ketiga, praktik pertanian berkelanjutan. Penerapan rotasi tanaman dan praktik konservasi tanah untuk menjaga kesuburan tanah. Dan yang ketiga, pengawasan dan pemantauan. Pemantauan kualitas tanah secara berkala di wilayah berisiko tinggi seperti sekitar industri dan pertambangan. Dan yang keempat, peraturan dan kebijakan. Penerapan peraturan dan standar ketat terkait pengelolaan limbah, penggunaan bahan kimia, dan aktivitas industri yang berpotensi mencemari tanah. Yang terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat, kampanye edukasi publik tentang dampak pencemaran tanah dan pentingnya upaya pengendalian. Pengolahan sumber daya energi dan energi terbarukan di Rusia. Yang pertama, efisiensi energi dan konservasi. Permajuan infrastruktur energi yang sudah tua untuk mengurangi kebocoran dan kehilangan energi. Dan yang kedua, pengembangan energi terbarukan. Energi angin. Pengembangan ladang di wilayah-wilayah dengan potensi angin yang baik. Dan yang ketiga, eksplorasi dan produksi sumber daya energi fosil yang efisien. Penerapan teknologi eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang baik dalam rumah lingkungan. Dan yang keempat, kerjasama internasional dan investasi. Menarik investasi asing dalam proyek-proyek energi terbarukan di Rusia. Yang kelima, peraturan dan insentifi. Penerapan peraturan dan standar untuk mendorong penggunaan energi. Jadi kesimpulannya, sebagai besarnya Rusia menjadikan negara ini sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni. Selain memiliki cakupan wilayah yang luas
dengan sumber daya alam yang melimpah. Rusia juga memiliki kekuatan dan sebagai negara terbesar dan mempunyai dalam pasar internasional. Rusia memiliki pengaruh yang kuat dalam sidang ekonomi dan politik, baik dalam skala regional maupun internasional. Potensi tersebut menjadikan peluang bagi Rusia untuk menjadi negara yang memiliki dominasi atas pasar dagang di sektor energi. Selain itu, Eropa sebagai kawasan tujuan pasar Rusia memiliki hubungan penting dengan Rusia. Pasokan untuk konsumsi gas negara-negara di kawasan tersebut. Peluang pada sistem ekspor Rusia yang menggulati pada sektor energi menjadikan Rusia dapat meraih kepentingan nasional di kawasan tersebut. Melalui jalur pipa untuk ekspor gas alam, Rusia dapat mengendalikan jalur ekspor terhadap Uni Eropa. Pada politik jalur pipa, Nord strategi ekspor Rusia, kerjasama dalam infrastruktur gas, khususnya pada jalur pipa, pada akhirnya dapat menstabilkan perekonomian Rusia dan mengembalikan kekuatan Rusia di kancah internasional.